kita lagi main di kopi kulit. Tapi beda yang posisi kan selama ini kita sedang bersama di kulit. Adalah ada kelas 2 jam membedah bagaimana bersikap yang baik dan benar. Kopinya gimana kopinya? Kopinya saya belum jadi. Red velvetnya? Kopi kurmanya oke ya? Berbicara tentang berkolaborasi, kita akan berbicara tentang bekerja sama. Nah itu pun di dalam Islam sebenarnya didasari. Nah sekarang saya tanya dulu, apakah Anda berbisnis dengan cara yang salah yaitu tidak sesuai syariat? Apakah sudah pasti untung? Belum tentu. Belum tentu. Bisa nggak tetap rugi? Bisa. Nah saya tekankan dari awal, Anda berbisnis sesuai syariat pun sama aja. Belum tentu untung, bisa jadi rugi, tutup bisa nggak? Ya bisa aja. Jadi ini memang fundamentalnya kita tidak berbicara tentang ini mau untung atau ruginya. Jadi ngapain kita bicarain itu gitu? Kita bicarainnya karena kita Muslim. Nah kita mendasarinya adalah bermuamalah sesuai syariat, itu aja. Jadi nggak usah kita berdebat terlalu panjang lah. Ngomongin misalnya, jadi biar panas dulu di awal. Saya mengikuti pendapat yang tidak boleh adanya GoFood. Walaupun ada khilafiyah gini, saya mentarjih dan mengikuti pendapat guru saya. Menurut saya itu pendapat yang lebih kuat. Saya tidak menggunakan GoFood. Tapi kalau akhirnya pembicaraannya kalau pakai GoFood itu kemungkinan omset itu akhirnya menjadi pembicaraan yang sebenarnya sudah tidak kita perlukan. Kalau kita kembalikan pakai GoFood atau tidak, bisa untung, bisa rugi, selesai. Akhirnya yang kita pikirkan apa? Solusi kalau nggak boleh ini, kita tinggal cari solusi yang lain yang boleh, gitu aja kan? Nggak usah dibuat susah gitu loh. Tapi kalau dasar ini kita belum sepakat, cuma menguras tenaga nanti, menguras energi, akhirnya nggak produktif juga. Makanya kalau di kami ya, klien itu kita kunci dulu di awal, mau nggak? Kalau nggak ya susah bareng kita. Walaupun ya, misalnya kami jadi konsultan itu di luar lingkaran loh. Maka kalau ada yang salah, kami nggak kena selama kami ngajarinnya yang benar. Apa buat kami? Tapi kan jadinya pertanyaannya ngapain hire konsultan kalau untuk dikasih tahu gini nggak dijalanin gitu loh. Mending nggak usah pakai, jalan-jalan aja sendiri gitu kan. Paling bentar lagi kandas lagi gitu ya. Oke. Nah ini kita pahami dulu. Ini bisa kita pelajari syirkah itu. Tapi kalau beginiannya aja kita nggak sepakat, itu cuma ngabisin energi. Ya. Nah mungkin Mas Afri ya. Mas Afri waktu itu pernah sama Mas Dimas sama Mas Dede ketemu saya kan di Kreo itu kan. Iya. Nah waktu itu saya maparin gambaran sekilas mengenai syirkah itu kan. Ya sekitar 2 jam lah ya sekilas itu ya. Coba menurut Mas Afri, apakah itu hal yang sudah dari lama jenengan pahami? Belum pernah kan? Nah ini yang jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa kok baru tahunya sekarang? Dan sebenarnya ya jauh lebih bahagia. Misalnya Mas Andia ya. Ternyata sekarang belajar dulu, habis itu baru syirkah. Daripada setelah berjalan lama baru belajar syirkah. Oh ternyata gini ya. Karena ngubahnya itu lebih berat daripada mulai dari nol Mas. Jadi bersyukurlah gitu. Ya, nah makanya kita dalam rangka mau mempelajari itu ya. Dan mohon maaf, bukan dalam rangka pertama nakut-nakutin enggak. Oke. Ini ilmu yang kami pelajari dari guru-guru kami yang insya Allah jenengan juga kenal. Oke. Dan juga bukan berarti kami lebih baik, tidak. Tapi kami ingin membagi ilmu yang kami punya. Makanya ya terkadang
terkadang gini loh, terkadang kita itu memang butuh pendapat orang lain, yang orang lain itu di luar lingkaran. Kenapa? Karena dia bersifat jernih, tidak masuk ke dalam permasalahan. Tadi pagi kami itu ada calon klien kami, dia itu ya permasalahan riba, akad-akad yang salah gitu kan. Gue itu aja suami istrinya itu kan ikut terus tuh istrinya kalau konsul itu kan. Waktu ketemu itu mesti ikut istrinya. Bilang gue itu di rumah cemberut tok. Tapi tadi udah diskusi ini, wah udah ketawa-ketawa pas sampai istrinya ngomong, ini Pak, kalau di rumah tuh nggak bisa kayak gini, dia bilang gitu. Hanya karena apa? Karena dia terkungkung dengan pemikirannya sendiri, nggak pernah ngajak diskusi orang di luar lingkaran. Makanya sehebat-hebatnya Ronaldo, dia nggak mungkin jadi begitu kalau nggak ada pelatihnya, karena dia yang di luar lingkaran. Harus ada orang yang paham. Kalau pemain bola itu dia yang main kan, ya kan? Maka dia harus tahu posisi-posisi itu lebih jernih orang yang nonton gitu. Oke. Nah maksud saya kalau ada masalah yang nggak paham, diskusi, cari orang yang tahu, ajak ngobrol, konsultasi atau ya kita bersifat jangan pokoknya begini, tapi kita ragu gitu. Oke. Nah ini baru pembukaan ya, jangan buru-buru panas dulu ya. Nah kita mungkin yang lain bisa kelihatan nggak ya? Karena saya pakai materi ini. Nah, di mana-mana kalau mau belajar atau kalau kita mau pelajari dari sisi usul fikih atau fikih, itu yang kita pelajari pertama adalah takrifnya, pengertiannya, definisinya. Kenapa? Karena dari definisi inilah kita paham amalan itu apa. Oke. Dan memang yang namanya nanti definisi syar'i, ya, takrif syar'i itu memang bagian dari hukum syariat itu sendiri. Jadi hukum syariat itu ada yang bersifat kuli, menyeluruh, dan ada yang bersifat juz'i, hanya sebagian. Nah, takrif syar'i itu termasuk hukum syariat. Kenapa? Karena ulama membuat takrif syar'i itu didasari Al-Quran dan hadis. Memang itu produk ijtihad, tapi dia bagian dari hukum syariat itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya amalan itu harus sesuai dengan takrif syar'inya. Kalau enggak, tidak sah dia. Makanya kita harus tahu sholat itu apa, pengertian syar'inya. Zikir itu apa, jual beli itu apa. Ya, saya kasih contoh. Ya. Jadi kalau jual beli itu pengertian syar'inya adalah mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta. Oke. Maka kalau ada orang misalnya dengan ya jualan bakso, saya datangin, Pak, saya mau makan baksonya nih, saya mau beli, tapi saya nggak punya uang. Oke. Saya bayar dengan jasa saya ya Pak. Cuci 20 mangkok. Misalnya gitu. Sah nggak dibilang itu jual beli? Sah. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena pertukaran harta dengan harta. Harta itu harus berbentuk dia. Oke. Sedangkan yang dia beli jasa. Jasa itu nggak ada bentuknya tapi bisa dirasakan. Makanya dia dua objek akad yang berbeda. Kita mulai harus belajar rukun. Oke. Maka tidak sah itu. Tapi tetap bisa dilakukan nggak? Bisa. Caranya di mana? Ini karena tukang baksonya udah ikut kajian malam nih, terus dia bilang nggak bisa gitu Mas. Terus gimana? Biar saya bisa makan, nanti saya bayarnya pakai kerja nih. Kita ubah menjadi akad jasa, bukan jual beli. Berarti apa? Kita harus mengetahui pengertian dari akad jasa. Aqdun manfaati biiwadin, akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Maka dibaliklah gini aja, Mas kerja sama saya, nyuci 20 mangkok, saya bayar dengan seporsi bakso. Tuh, bukannya nggak bisa dilakukan, bisa, tapi harus dengan akad yang benar. Tapi, Siap. tapi kan ujung-ujungnya tetap Udah jasa mulai dan nanya harta. aja. Kenapa ujungnya tetap jasa dan harta? Oke, nah berarti kita harus kembalikan dulu. Apakah amalan itu bisa dibilang benar kalau ternyata yang dia lakukan tidak ittiba? Tidak dong. Hadisnya clear, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalanku, yaitu amalannya Rasul, berarti amalan yang sesuai syariat, maka amalan itu tertolak. Contoh, pagi-pagi udaranya enak nih, ya, wah ini enak nih. Oke deh, karena enak saya mau sholat subuh 4 rakaat. Kira-kira pahalanya kali 2 atau bagaimana? Ya ada dosa malah dia lakukan itu. Oke, maka jangan sampai
hakikat akad dengan teknis akad, implikasi akad itu tidak sama. Walaupun teknisnya itu sama, sebenarnya nggak berubah. Jadi sebenarnya ya, saya sampaikan ya, mengubah konversi bisnis yang konvensional kepada syariah itu secara teknis nggak banyak yang berubah, nggak. Tapi akadnya jadi jelas. Masalahnya dipelajari nggak akadnya. Nah, ya hal yang berikutnya, yang namanya akad, misalnya akad A, itu punya implikasi sendiri. Akad B itu punya implikasi sendiri. Nah, orang kalau belum paham akad dan implikasi, dia begini nih. Akadnya A, implikasinya B. Akadnya B, dan ini tidak sama. Saya kasih contoh, ya. Akad nikah. Akad nikah sebenarnya kalau ngasih ke istri itu sebenarnya bentuknya apa? Gaji atau nafkah? Nafkah. Oke. Ya. Maka tidak pernah boleh istri itu minta gaji. Dia mintanya nafkah. Oke. Maka kalau ada istri habis nyuci nih, mana gaji saya? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia overall dapatnya nafkah, walaupun ada nanti bulanannya, tapi namanya nafkah. Oke. Habis masak, mana gaji saya? Nggak bisa. Habis nemenin tidur malam, enggak juga ya. Enggak bisa. Nah sekarang kita balik nih. Siap-siap. Sekarang kita balik. Oke. Ada pembantu rumah tangga. Akadnya apa? Bukan nikah dong. Kecuali dia mau dinikahi. Oke. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah kalau ada pegawai ART, akadnya apa? Ijaroh kan? Jasa toh. Oke. Sedangkan yang namanya jasa dapatnya ujroh kan? Oke. Berarti kalau pegawai atau pembantu habis nyuci dan dia memang kerjanya cuma nyuci terus dibayar ya, boleh nggak dia minta bayarannya? Boleh, namanya ujroh. Nah yang nggak boleh kalau pembantu itu minta nafkah. Tuh maksudnya. Kecuali dia dihalalin dulu gitu. Tergantung, belum selesai. Iya. Nah sekarang saya ubah nih. Ternyata dia minta nafkah, oke? Habis itu dihalalin, jadi istrinya dapat dia nafkah kan? Boleh nggak habis itu dia minta gaji juga? Nggak boleh juga, akhirnya sudah selesai kan? Nyari lagi loh. Udah. Ya boleh sih, boleh. Idenya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak bisa Pak. Akad ini kok ngasihnya ini juga nggak sah. Gitu loh. Jadi dan ingat ya, banyak orang itu dikit-dikit yang dia majuin itu apa? Antarodin, iya kan? Saling ridho, gitu aja kan? Lo yang penting sepakat. Nah sekarang deh, saya yakin lah di sini nggak perlu kita perdebatkan riba itu haram dan bunga bank termasuk riba kan? Oke, lah orang-orang yang ngasih riba itu emang nggak sepakat. Sepakat itu. Kalau ditanya ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi apakah menjadi benar atau tidak? Tidak. Saya mau nguatin dulu dasarnya Pak. Karena kalau ini udah diskusi kita cepat. Nggak banyak udah kita ngobrol ngalor ngidul enggak, makanya jadi lebih produktif. Gitu. Oke, harus dipahami. Nah nanti kita akan tahu yang namanya akad sirkah boleh nggak pengelola digaji? Kan gitu. Jawabannya gara-gara itu Pak. Gara-gara apa? Setiap akad punya implikasi masing-masing. Tapi kalau saya mau dapatnya gaji, bisa nggak? Bisa, cuman jangan akad sirkah gitu. Nah kayak gini kan harus dipelajari. Dan masalahnya ya, untuk jenengan-jenengan, kalau Mas Anang alhamdulillah ikut kelas saya yang silabus, jadi udah mempelajari dari awal, tapi nggak tahu paham nggak ya. Buktinya masih datang nih. Sorry, oke bener. Ya saya makin paham, malah makin pusing. Harusnya malah nggak datang kan, tambah pusing tuh. Bisa belajar. Gitu loh. Nah ini kan dari awal, sehebat-hebatnya Anda nggak mungkin belajar muamalah instan tuh nggak mungkin. Memburu-buru kita aja nggak instan kok. Ya, termasuk saya itu lama baru mampu memahami multi akad aja saya setahunan kok. Maksudnya apa tuh multi akad itu baru setahunan baru paham gitu. Nah itu nanti kita akan belajar dengan sejalannya waktu. Tapi sebenarnya ini melompat.
belajar ujuk-ujuk sirkah itu melompat. Kenapa? Karena nanti sirkah itu menjalankan, mengelola bisnis kan, maka dia menjalankan akad-akad. Oke, apa? Jual beli, sewa menyewa, misalnya kalau tempatnya nyewa. Nanti ternyata ada pembayaran supplier yang tempo, utang piutang. Ternyata menggunakan makelar untuk menjual mungkin kopinya saja, dia buat affiliate mungkin. Maka harus mempelajari akad-akad itu. Nah, sekarang ada yang namanya sirkah yang dari awal tuh nggak sah. Oke, maka perkara turunannya itu udah nggak sah Pak. Langsung. Oke, kaidah fikihnya idza saqata al-asu saqata al-far'u. Apabila perkara pokoknya gugur, maka perkara turunannya gugur. Maka kalau akadnya nggak sah, nggak usah ngomongin turunannya. Wes belas itu nggak sah. Contoh, orang nikah. Siapa? Waduh, Mister nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini aja Oh, kira-kira. ini gimana? Oh, aku sini ya. Bukan ini sih. Jadi Mas Dede. Oh, iya. Oke, kita lanjut ya Mas Dede ya. Iya. Nah, maka sebenarnya ya, kalau perkara pokoknya itu gugur, maka perkara turunannya gugur langsung, nggak usah kita obrolin. Contoh akad nikah, oke? Masih ingat nggak waktu nikah? Udah lupa ya? Harus nikah lagi. Mas Dede masuk dulu langsung to the point. Datang bagian ini nih, nggak salah saya telat gitu. Oke, kalau Imam Syafi'i ada 5, ya, ada mempelai laki-laki dan perempuan, oke. Maka kemudian ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Oke, 5 ya. Nah ternyata salah satu dari 5 misalnya nggak ada wali deh. Nggak ada wali dia nikah. Pertanyaannya akad nikahnya sah nggak? Enggak. Maka perkawinannya sah nggak? Enggak. Bahkan yang laki-laki ngasih nafkah yang perempuan sah nggak? Enggak. Terus berbicara sok nanti dia punya anak, dapat nggak bapaknya? Enggak. Urusan waris dapat nggak? Enggak. Hanya gara-gara awalannya itu. Makanya jangan terus anggap remeh ya. Makanya kita nggak bisa ngelihat bisnis itu berhasil atau tidak. Saya menyatakan bisnis itu berhasil atau tidak hanya dari sekedar maju atau tidak. Harusnya kita kalau bisa bicara berhasil adalah entah itu maju atau tidak, tapi muamalahnya benar gitu. Kan sering ada yang nanya, gimana kalau kita muamalah dengan non muslim? Ya kan? Hukumnya mubah Pak, selama sesuai syariah. Yang nggak boleh itu sesama muslim tapi tidak sesuai syariah gitu loh. Dan ada salah satu keajaiban yang kami lakukan dengan klien kami di Pulau Gebang itu, dia membuka komputer juga, klien tebel. Itu pemodalnya muslim, pengelolanya ada 2, dan itu non muslim. Saya sampaikan ini dulu di awal karena request dari pemodal. Mau bisnisnya bener. Tahu nggak? Setelah saya paparkan, bagaimana Anda? Terlepas kita beda akidah, dia bilang, saya setuju, ini sportif caranya. Dia bilang gitu. Terus mesti kami kunci, mau nggak nanti bisnisnya itu harus sesuai syariat? Iya, saya mau. Makanya pembahasan GoFood dia langsung nggak terlalu ribet. Ya udah, nanti kita cari solusi lain. Kita adakan sendiri mungkin pengantaran dan gitu doang. Ini yang non muslim loh. Lah kan jadi nggak enak kan, ya. Tapi memang bedanya itu Pak. Masalahnya Pak, non muslim itu belum terinstal apa-apa mengenai muamalah sesuai syariat. Nah, cuman kita yang muslim sok gaya. Wah, aku juga belajar, aku tuh ngerti. Wah, kayak orang enggak gitu. Buktinya mereka tidak pernah dapat itu. Sekali dijelaskan sebenarnya secara apa ya, gambaran awal itu fair memang. Gitu. Ya. Jadi karena non muslim aja sudah sepakat, ya udah kita nggak usah pelajari ini, kita sepakat aja sudah. Jadi tinggal ngikutin. Nggak gitu dong, beramal harus tahu ilmunya juga. Oke. Nah yang kedua, ini ada sirkah, ya. Sirkahnya sah. Sirkahnya itu sah. Oke. Tapi pengelolaannya salah.
pasti dampaknya nanti ke bagi hasil yang salah. Berarti apa? Jual belinya salah. Kan belum mempelajari jual beli. Boleh nggak ternyata barangnya belum ready, uangnya belum ready, ya, atau bayarnya tempo, kok akad? Nggak bisa ini. Gitu. Ya. Kemudian ada sirkahnya yang sah. Ya. Pengelolaannya itu benar, Pak. Tapi bagi hasilnya salah. Ada juga. Makanya harusnya belajar akad-akad yang lain itu poinnya di sini nanti. Makanya nggak bisa kita cuma berbicara sah, tapi ininya nggak belajar. Waduh, wae. Nah, yang kita harapkan apa? Sirkahnya sah, pengelolaannya sah atau benar, kemudian bagi hasilnya juga benar. Makanya kenapa belajar sirkah itu nggak instan. Wah, belajar akad yang lain aja yang lebih mudah itu nggak instan, apalagi ini. Kenapa? Karena item-itemnya banyak. Ternyata betul semua yang disebutkan sama Ustadz Firly tadi, modalnya bisa modal madul, itu benar. Jadi saya pusing sendirian, ternyata saya nemu jawabannya di sini. Dia akan menjadi jelas kalau saya masuk ke sirkah ini akan dapat segini bagi hasil saya. Makanya dia menjadi wajib ada di akad. Tapi berapa nilainya itu kesepakatan, dan karena dia syarat jahli kesepakatan, ya, itu maka berubah secara natural itu boleh. Jadi satu metode baru untuk menerjemahkan teori-teori sirkah yang selama ini ada menjadi sebuah bentuk yang praktis yang memudahkan para pebisnis untuk berpraktek sirkah. Di sini dibahas detail ya, bagaimana jenis-jenis akad sirkah, terus juga detail bagaimana cara kita melakukan pembukuan. Semua permasalahan itu dibuka dan dikupas tuntas sama Ustadz Firly. Adalah untuk memperbaiki attitude saya dalam berbisnis. Saya menjadi mantap sekarang juga untuk beralih ke bisnis yang lebih syariah. Dan alhamdulillah saya menjadi tercerahkan. Saya merekomendasi acara workshop ini dan semoga teman-teman kedepannya bisa ikutan untuk bisa merasakan manfaat dari workshop ini. Dan juga bagi teman-teman yang pengen menjalankan bisnis dengan cara yang syar'i, teman-teman harus ikut acara yang diselenggarakan oleh Syiar. Terus saya bagi kalian yang mau sirkah, yang bener-bener sirkah loh ya, harus ikuti acara ini, harus datang dan bergabung bersama Syiar. Selamat mengikuti acara Syiar berikutnya. Syiar bisnis berkah dengan sirkah. Takbir, Allahu Akbar.